Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa lampau, terdapat sekelompok masyarakat yang hidup dalam suasana kebahagiaan dan kemakmuran yang melimpah. Masyarakat ini dikenal sebagai kaum Ras, yang berdomisili di Hadramaut, dan mereka mendirikan kota Ras sebagai pusat kehidupan mereka. Kota ini memiliki beragam pepohonan yang subur, buah-buahan yang melimpah, serta desa-desa yang sejahtera. Namun ironisnya, manusia seringkali merespons kenikmatan dengan perbuatan yang tidak baik, bukan dengan bersyukur atas karunia yang diberikan. Kaum Ras gemar menggauli wanita melalui dubur mereka, bahkan mereka berani membunuh seorang nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Pada akhirnya, Allah menimpakan azab yang mengerikan kepada kaum Ras yang tak pernah mereka bayangkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Kota Ras, yang terletak di tanah Hadramaut, didiami oleh penduduk yang sangat menghormati pohon bernama Sanaubar. Kota ini menjadi saksi bisu atas perayaan-perayaan besar yang diadakan oleh warganya. Salah satu perayaan terbesar adalah pesta pemujaan pohon Sanaubar yang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat. Malam itu, alun-alun kota dipenuhi lentera dan dekorasi berwarna-warni, mengundang ribuan orang untuk berkumpul. Raja Taurus, sebagai pemimpin mereka, berdiri di panggung utama di dekat pohon Sanaubar yang megah. Dengan suara bergemuruh, Raja Taurus berteriak, "Wahai warga kami, malam ini adalah saat kita memberikan penghormatan dan persembahan kepada Sanaubar, pohon kehidupan, simbol ketuhanan." Para penduduk bersorak dengan gembira, menciptakan suasana yang semakin meriah pada malam itu. Musik dan tarian memperindah pesta, memberikan sentuhan magis pada perayaan. Saat tibanya pesta pemujaan Isfandar, puncak dari peringatan bulanan pemujaan terhadap pohon Sanaubar, penduduk Ras dengan penuh persiapan menyajikan seserahan berupa daging hewan yang akan mereka bakar. Api besar telah disiapkan di sekitar pohon Sanaubar, dan asap yang membumbung tinggi menghalangi cahaya bulan. Raja Taurus, dengan suara yang berwibawa menyampaikan, dengan berkat pohon Sanaubar ini, kita dapat hidup dalam keberlimpahan dan kesejahteraan. Ketika asap mulai menebal, warga merasa terpanggil untuk bersujud dan berdoa. Dari kejauhan, terlihat seorang anak kecil bermain di tepi sungai Roshan Oub, yang berada di sekitar pohon Sanaubar. Ia merasa haus dengan air sungai yang jernih, dan akhirnya meminumnya. Saat itulah seorang pengawal kerajaan yang sedang berpatroli menangkap anak tersebut. "Hei, apa yang sedang kau lakukan?" tegur pengawal dengan tegas. Dengan raut terkejut, anak itu menjawab, "Maaf tuan, saya hanya merasa haus." Pengawal tersebut kemudian membawa anak itu ke hadapan Raja Taurus. "Tuan, anak ini telah meminum air yang dianggap suci," lapor pengawal dengan tegas. Raja Taurus, dengan suara yang dingin, bertanya kepada anak kecil itu, "Apakah kau tidak mengetahui aturan yang telah aku tetapkan? Mengapa kau melanggarnya?" Anak itu gemetar menjawab, "Saya hanya ingin minum tuanku, saya tidak mengetahui aturan tersebut." Arsal, setan yang tersembunyi di balik pohon Sanaubar, berbicara dengan bisikannya, "Hukumlah dia wahai raja, agar tak ada lagi yang berani melanggar perintahmu." Raja Taurus segera memanggil pengawalnya, "Siapkan Algujo. Anak ini harus dihukum." Penduduk Ras pun berkumpul di sekitar pohon Sanaubar dengan antisipasi yang tegang. Suasana hanya terpecah oleh hisakan anak kecil yang berulang kali memohon ampun. Namun, Raja tidak mau menggubrisnya. Sebelum Algujo mengeksekusi, Raja Taurus bertanya, "Apa kau punya kata-kata terakhir?" Anak itu dengan berlinang air mata menjawab, "Saya hanya ingin pulang tuanku, saya ingin bertemu ibu saya." Tanpa belas kasihan, Raja Taurus memberikan isyarat untuk menghabisi anak itu, dan Algujo dengan dingin melaksanakan hukumannya. Setelah itu, setan berkata dari balik pohon Sanaubar, "Dengan ini, semua orang harus memahami konsekuensi jika melanggar perintah tuanku." Sujudlah pada keagungan pohon Sanaubar, dan seluruh penduduk Ras pun bersujud memuja pohon Sanaubar yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Namun, di tengah keramaian itu, tampaklah sosok yang berbeda, seorang nabi bernama Hansalah bin Syafwan. Ia merasa sedih, melihat kaumnya terjerumus dalam kekufuran.
Dengan penuh kepedulian, Nabi tersebut mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Esa. Ia menyampaikan bahwa setanlah yang berbicara dengan mereka di balik pohon Sanaubar, serta menyerukan kebenaran dan ibadah kepada Allah. Namun sayangnya, upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Sang Nabi hanya mendapat cibiran dari kaum pemuja pohon itu. Dengan hati yang penuh keikhlasan, Nabi itu pun memanjatkan doa kepada Allah, memohon agar memberikan pelajaran kepada kaum tersebut. Ya Allah, berilah rahmat kepada hamba-hambamu yang beriman, dan tunjukkanlah kekuasaanmu kepada siapapun yang ingkar kepadamu. Pada akhirnya, pohon yang sebelumnya tumbuh subur berubah menjadi kering dan layu, sementara air yang mengalir di irigasi pun ikut mengering. Seluruh tumbuhan di sekitarnya pun mati, menjadi tanda kekuasaan Allah yang tidak dapat disangkal. Kemarahan kaum Ras mencapai puncaknya, karena mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa pohon yang mereka sembah harus layu dan mati. Mereka beranggapan bahwa sang Nabi telah menggunakan sihir untuk menghancurkan Tuhan mereka. Kebencian terus berkobar, membuat kaum Ras menjadi angkuh dan tak punya hati. Mereka merancang rencana pembunuhan terhadap Nabi, karena mereka meyakini bahwa Nabi tersebut telah mencuri kebahagiaan mereka. Dengan kejam, mereka menggali sumur kering dan memasukkan Nabi ke dalamnya, kemudian menutupnya dengan batu besar. Penderitaan Nabi tidak berhenti di situ, karena kaum Ras bahkan tidak memberinya makanan dan minuman, berharap agar ia mati perlahan dan membusuk dalam sumur. Nabi itu merintih kesakitan dan akhirnya wafat dalam keadaan lapar. Kekejaman Raja Taurus dan pengikutnya tidak berakhir dengan kematian Nabi Hansalah. Sebaliknya, setelah kematian Nabi, mereka menjadi lebih kejam dan tak terkendali. Tradisi baru yang dianggap tabu dan menjijikkan mulai muncul di tengah masyarakat Ras. Mereka menggauli wanita lewat dubur, perbuatan yang secara tegas diharamkan karena dianggap sebagai penghinaan terhadap kehormatan wanita. Dengan kejamnya, Raja Taurus mengajarkan pandangan bahwa perempuan hanya dianggap sebagai objek untuk memenuhi nafsu syahwat semata. Sikap ini menumbuhkan kekerasan dalam hati penduduk Ras, dan meredupkan kehangatan dalam hubungan kemanusiaan. Di tengah gelapnya moral yang merajalela, terdapat seseorang yang gigih mempertahankan imannya. Dengan doa dan harapan, dia yakin bahwa suatu saat kebenaran akan meraih kemenangan, menghapuskan jejak tradisi-tradisi jahat dari permukaan bumi. Suatu hari, Raja Taurus dan pengikutnya berkumpul di alun-alun kota untuk merayakan tradisi tercela mereka dengan penuh sukacita. Dengan sombong, Raja Taurus menyatakan, "Perhatikanlah, kita telah bebas dari belenggu aturan yang membatasi kita. Kita adalah penguasa takdir kita sendiri." Tiba-tiba, langit menjadi gelap, dan angin kencang berhembus. Muncullah malaikat Jibril dalam kemuliaan dan kekuasaan, menghadapkan diri kepada Raja Taurus dan pengikutnya yang terperangkap dalam perilaku tercela. Malaikat Jibril menyampaikan, "Demi nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku memberikan peringatan terakhir, kembalilah ke jalan yang benar, atau hadapilah azab yang akan menimpa kalian semua." Namun, Raja Taurus dan pengikutnya hanya mengolok-ngolok peringatan tersebut, menyatakan, "Apakah kau pikir kita akan gentar dan tunduk pada ancaman konyolmu? Kami adalah penguasa bumi ini." Jibril kemudian mengangkat tangan ke langit, dengan suara yang mengguncang bumi, ia berteriak, "Maka rasakanlah azab yang pedih atas perbuatan kalian." Langit seakan runtuh, dan atas izin Allah, dua bukit besar, yaitu Al-Harits dan Al-Huwairits, dipindahkan ke atas kaum tersebut. Hanya satu orang yang selamat dari kejadian tersebut, seorang yang masih teguh imannya dan tidak tergoda oleh perilaku kaum yang melanggar norma. Ia berlari menyelamatkan diri dari ketakutan yang melanda kota, hingga berhasil terhindar dari azab yang amat mengerikan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.